intro kita. Saya ini adalah alhamdulillah saya hari ini bisa bergabung di Semada, senang sekali. Saya selama ini sekarang ya kerja di SMA Negeri Senduro. Saya setiap hari bertemu dengan generasi-generasi seperti kalian ini, yaitu generasi Z yang tentunya ya, makanya awet muda. Nah sekarang itu generasi Z dan generasi Alpha mungkin ya sangat banyak diomongin katanya ya, generasi Z itu generasi yang belajarnya cepat, sangat kreatif, tapi katanya generasi Z itu generasi yang lemah, bener gak? Mini katanya, bener gak? Enggak, alhamdulillah luar biasa ya. Kita akan membicarakan dengan pemateri kita, Dr. Wahyudi Dada dan Dr. Nur Aisyah nanti. Kita akan bahas tentang generasi Z dalam membangun karakternya bersama-sama. Semada, semada, semada. Pinandita, selamat Pinandita. Luar biasa, alhamdulillah. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana pembentukan karakter dan kemampuan memanage kemampuan diri atau dengan suami tercinta. Langsung saja ya, pemateri kita berikutnya adalah Dr. Ainul Indrajaya MMRS. Saya persilakan. Iya, dan hari ini saya juga senang sekali ternyata saya bisa lagi-lagi bertemu dengan alumni yang begitu luar biasa begitu ya, yang sudah mengagungkan nama Semada tentunya begitu. Saya sebelumnya mau beritahukan dulu tema hari ini. Temanya itu membangun karakter positif Gen Z melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan istirahat yang cukup. Nah, nanti barangkali ada hubungannya dengan tema ya yang kita bisa sangkut pautkan. Masa depan Indonesia tergantung pada generasi mudanya, dan sayangnya Gen Z saat ini kerap kali diidentikan dengan generasi yang gak mau susah, ingin yang instan dan juga lembek, dikit-dikit healing. Nah terus gimana dong ya? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebelumnya saya sapa dulu dua pemateri kita. Saya panggilnya siapa ya? Panggilannya siapa? Aisyah atau Berlian Ibu? Bisa panggil saya Berlian. Oh oke. Oh Berlian ini ya, bukan Berlian pakai E. Akte saya memang Berlian. Oh begitu. Berarti saya panggil Ibu Berlian ya, sama Dr. Ainul apa? Itu Semada ini sangat berkesan sekali ya. Iya karena dapat jodoh gitu ya. Selain itu ya, belum ya. Dulu tidak berpikir jodoh ya. Iya. Jadi kenangan yang paling indah di Semada itu, saya masuk Semada itu dengan penuh perjuangan. Oh ya? Nah, karena saya dulu dari awal itu SMP itu saya ingin masuk SMP 1 Lumajang, tapi waktu itu kurang beruntung gitu. Jadi saya beberapa step di bawah paling akhir sendiri. Nah setelah itu saya kemudian ke SMP 1 Sukodono. Di situ saya benar-benar ini ya apa namanya Struggle ya, berusaha di sana untuk memang berjuang supaya bisa masuk SMA 2 Lumajang. Jadi jadilah generasi Gen Z yang spesial ya. Jangan jadi yang biasa-biasa saja, karena kita akan bersaing dengan banyak generasi muda di tahun 2030. Ya kita tahu ya 2030 kita sudah ya isu kalian semua harus mengikuti isu ya, biar kita bisa merancang masa depan kita itu mau kemana gitu. Jadi dari awal kita nggak bisa ya, generasi sekarang itu ya asik main Mobile Legend, terserah lah ya mau ngapain, itu nggak bisa ya seperti itu zaman sekarang gitu kan. Jadi banyak
bagaimana mengenai persiapan untuk menghadapi tantangan zaman? Kebiasaan berpikir yang paling mengenai itu kalian siapkan mulai sekarang itu 5 tahun lagi akan terjadi apa gitu. Saya dulu begitu, jadi 3 tahun lagi saya ngapain? Oh saya harus misalnya SMP gitu, saya harus masuk SMA. Di SMA itu harus dananya tinggi. Oleh karena itu saya persiapan dari sekarang. 5 tahun lagi sejak kalian sekarang di sini sudah akan terjadi apa? Mungkin yang mau lulus sudah mau bekerja gitu ya. Ketika kerja kalian diwawancara oleh yang pemberi kerja, kalian menjawab apa ketika ditanya? Itu yang disiapkan dulu sehingga kalian menjadi kandidat yang terbaik di pekerjaan yang kalian inginkan nanti. Betul, berarti fokusnya adalah ke masa depan dan apa aja yang kita butuhkan kita harus persiapkan dari sekarang begitu. Terima kasih banyak. Sebelum pertanyaan terakhir, saya jadi kepo dulu ketemunya gimana dokter dan Ibu Badlia, apa setelah lulus kuliah atau memang dari SMA sudah dekat bagaimana? Boleh ya kita kepo, boleh nggak sih? Boleh ya. Jadi kita ketemunya adalah di Friendster ya. Oh iya, dulu masih zaman ya. Friendster. Oh iya. Soalnya Oh, saya jadi saat sudah kuliah. Iya, jadi saya tidak tahu kalau dia alumni Semada. Wow, kemana aja ibu atau saking bapaknya cuma di dokter cuma di perpus dan musola kali ya? Jadi jangan khawatir ya teman-teman, saya keluar SMA, Bu Berlian ini baru masuk. Jadi jangan-jangan jodohnya belum ada di sini nih. Oh gitu. Jadi saya keluar SMA, kemudian baru masuk, malah ketemunya ketika mau lulus bareng-bareng, tapi dia di Jember, saya di Jakarta. Oke, jadi saat itu jadi lewat media sosial gitu ya dan akhirnya Sosmed ya. iya berjodoh. Alhamdulillah. Terima kasih dan sekarang karena kita HUT Semada yang keberapa? 48 ya. Saya minta 3 kata untuk HUT Semada dari Ibu dan juga dokter. Monggo, 3 kata aja untuk Semada. Untuk HUT Semada. Semada Lumajang makin jaya dan terus maju. Itu berapa kata ya? Banyak kata itu ya. Semakin jaya dan semakin maju. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk dokter. Dan berikutnya dari Ibu Badlia, 3 kata untuk Semada, HUT Semada. Alumni Pinagita Jos. Asik. Boleh saya tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mungkin ada pesan-pesan dulu. Boleh ada apa? Ada challenge untuk anak-anak? Boleh, monggo. Silakan, kami silakan. Ini saya bawa 4 buku ya untuk 4 orang, untuk 4 orang penanya gitu ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada buku khusus siswa. Masa depan bisa dibaca-baca untuk inspirasi. Ada yang mau? Yang angkat tangan kok sedikit ini. Yuk, Berarti oke, Mbak monggo. Gubernur. Silakan. Ayo. Ada lagi? Ada lagi? 3 anak langsung mendekat aja biar bergantian. Masih 1, 2 lagi? Oh, 4 ya? 4. 3 lagi? Silakan Mbak maju ke sebelah. Ayo Mas yang angkat tangan mau? Sampean Ibu Miko. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Kaida dari kelas 12D. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kami kesempatan bertanya. Yang pertama, mungkin saya ingin bertanya, bagaimana Dr. Indra dan juga Ibu Berlian dalam belajar semasa SMA, di mana untuk saat ini saya sebagai Gen Z juga itu sangat berteman baik dengan AI. Jadi bisa dikatakan kami itu lebih malas berpikir karena mendapatkan gambar yang lebih mudah melalui AI. Nah, sementara pada saat itu belum ada AI. Kemudian bagaimana ketika kalau Ibu Berlian kan lebih suka belajar, sedangkan untuk Dr. Indra juga lebih fokus ke nilai akademik. Nah, di mana kita itu bagaimana cara kita untuk lebih mengetahui belajar kita itu efektif apa tidak, apakah bagaimana kita itu berkembang melalui belajar tersebut, mengetahui perkembangan kita dalam belajar tersebut. Baik, mungkin saya persingkat. Jadi zaman sekarang kan mungkin ada AI dan lain-lain. Sedangkan menurut anak-anak kan jadi nggak berpikir. Terus dari mana saya tahu saya berkembang begitu? Mungkin boleh disiap? Ya,
Saya jawab dulu ya, karena saya juga dosen ya di sini. Siap, Bu dosen. Jadi saya melihat perkembangan AI dan juga saya menggunakan AI juga. Ya. Tapi perlu digarisbawahi ya. AI itu sebuah teknologi yang dimana kecerdasan kita itu diasah oleh kemampuan kita, bukan kemampuan AI. Ya, jadi tolong dibandingkan, dipisahkan di situ. Kalian bisa menggunakan AI, tapi kalian tidak memahami esensinya apa, percuma. Kalian juga nggak akan cerdas di situ. Jadi AI itu membantu saja, membantu kita, tapi tingkat-tingkat kita memahami, mencerna dan mengaplikasikan itu yang lebih penting gitu. AI itu sekedar memberitahu, tapi esensi lanjutannya itu tergantung pada kalian. Seperti itu. Jadi dosen itu hanya disuguhi tugas-tugas yang isinya AI semua. Tapi ketika disuruh maju menjelaskan kembali itu nol, dalam artian mereka tidak bisa apa-apa ternyata gitu. Mereka hanya teori saja tapi tidak memahami isinya, aplikasinya, dan bagaimana kita memahami isi yang disampaikan oleh AI itu saja. Ini ada tambahan? Saya punya tips ya, cara teknis saja. Jadi teman-teman pernah mendengar yang namanya mind mapping nggak? Mind mapping itu saya gunakan mulai SMP sebenarnya. Waktu itu jarang yang pakai, sekarang sudah biasa. Dengan mind map kita kan AI hanya menjawab apa yang kita tanyakan. Tapi benar kata Bu Berlian, kita tidak paham gitu apa yang esensi dari itu. Bikin mind mappingnya, gali terus why-nya, kenapa sampai gak ada jawabannya lagi. Dengan AI nanti sekarang akan lebih mudah. Kalau dulu kan nyarinya dari buku, kenapa kok begini, nyari dari buku. Kenapa kok N berkaitan dengan H tidak berkaitan dengan P, kadang-kadang nyari dari buku. Sekarang kan gampang sekali. Why-nya digali terus sampai habis akarnya. Dengan itu kita akan jadi paham, dan kalau ditanya tulisan nasi, kapanpun ditanya akan ingat. Baik, itu. Iya, oke. Mungkin sedikit tambahan juga, terkadang kami saat belajar dalam mempersiapkan ujian itu kami menjadi kecewa atau down saat mengetahui ternyata hasil yang kami dapatkan itu tidak sesuai harapan kami. Nah, bagaimana caranya agar kami dapat memotivasi kembali diri kami untuk tetap bersemangat sehingga nantinya dapat mencapai hasil yang kita inginkan gitu. Itu nggak tahu ya, anak-anak dulu itu kita tidak dibantu oleh teknologi ya. Justru kita tidak dibantu teknologi. Dulu aja saya mengerjakan skripsi itu WiFi itu sangat lemot sekali dan butuh waktu 24 jam untuk saya merevisi dan lain-lain karena WiFi-nya sangat lemot. Di situ kita sudah terbiasa untuk tidak betul struggle gitu ya, itu struggle. Jadi kalau kita Tidak ada kata down. Terima kasih. Bosan mungkin ya. Udah silakan. uniknya pertanyaannya Namanya GZ ya. itu yang tidak ada di pikiran generasi. Iya. Jadi konsisten itu, fokus dan konsisten itu mahal ya. Kalau bisa konsisten dan fokus itu kamu adalah orang yang berbeda. Nah, ketika kamu jadi bisa konsisten tiap harinya, jangan berpikir itu membosankan, tapi jadikan konsisten dan fokus itu menjadikan kamu orang yang berbeda dan tidak sama dengan orang lain. Ya, di zaman Udah nanti akan ketagihan kalau sudah dapat Soalnya hasilnya kamu akan ketagihan sendiri. Oke, istiqomah memang sulit ya dokter. Oke, silakan. Udah terjawab? Iya, bukunya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sabandi. Saya dari kelas 11H. Izin bertanya Bapak Ibu. Itu saya mau bertanya mengenai bagaimana caranya kita untuk bisa memanfaatkan kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita, dan bagaimana juga kita menggunakan 1% otak kita itu untuk belajar dengan santai. Itu gimana?
maksudnya tidak apa ya bahasa Jawa itu menteruskan ngoyok-ngoyok harus bisa itu gimana cara sampai oke lah tujuan saya ini fokusnya ini saja, insya Allah bisa, itu gimana caranya? Kasih. Berarti bagaimana konsisten itu tadi bisa menyenangkan mungkin begitu tidak alasankan ya. Ini mudah ini. Memang sebenarnya saya juga nggak rajin-rajin amat gitu. Teman-teman ngiranya saya sepanjang hari belajar. Saya belajar cuma 30 menit sehari. Nggak lama, 30 menit pagi. Gitu ya. Terus waktu itu 1 jam sudah biasa. Kalau nggak sanggup 30 menit aja, 30 menit loh. Cuma sebentar 30 menit. Kesuksesan itu yang dilihat orang itu hasilnya ya. Jadi entah kamu nanti apa istilahnya sungkur-sungkur apa jelongo istilahnya Jawanya itu orang nggak akan peduli gitu ya. Orang nggak ada yang peduli, yang orang lihat hanyalah hasilnya, kamu sukses atau tidak. Jadi jangan kamu memberikan ruang terlalu banyak, saya bagaimana, saya nanti ini tidak happy seperti itu tidak akan dilihat sama orang. Proses kamu itu yang sampai berdarah-darah itu yang menjadi kunci sebenarnya, rahasia yang tidak diceritakan orang zaman sekarang. Seperti itu. Kalau kamu tahu kuncinya mereka berdarah-darahnya, proses step dan stepnya, itu semua orang akan tahu bahwa proses itu adalah kunci, gitu ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Jadi jangan beri porsi dirimu, kesusahan dirimu, ketidaksenangan dirimu itu terlalu besar pada dirimu, gitu ya. Jadi kamu fokus, misal tujuanmu apa? Kamu fokus ke situ meskipun kamu tidak makan 24 jam, tidak apa nonton Netflix 30 menit, masalah itu. Tidak ada masalah dengan itu. Yang kamu masalah adalah ketika tujuanmu itu tidak tercapai, itu menjadi masalah besar. Gitu ya. Iya. Jadi nanti saya tanya, kalian bener gak lemah? Enggak. Bener dari pertanyaannya lemah ya. Kalau kita sebenarnya saya juga lemah. Oke, jadi memang PR ya. Perkenalkan, saya Maisha Fikra Felisani. Jadi sebagai seorang dokter dan juga CEO, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan untuk beberapa orang mungkin dokter. Jadi menurut dokter sendiri, bagaimana cara survive kedua profesi tersebut? Karena kan keduanya itu harus balance sesama lain. Begitu. Terima kasih. Ya, segala hal itu yang sering kali orang salah mengartikan ya. Jadi orang hanya menjalani saja tanpa tahu esensinya. Kalau saya selalu berpikir ini yang terpenting dari ini apa, gitu ya. Jadi kami sekarang ada 12 perusahaan, kan? Terus kami handle semua sendiri dan kami tidak sibuk-sibuk amat karena kami tahu apa poin-poin yang paling penting yang kami harus pegang. Yang lain dari tim, dan kita harus tahu caranya gimana cara kita megang itu karena pakai IT ya. Jadi semua perusahaan sudah online, sudah ngerekap otomatis dan sebagainya, sehingga kita tinggal ambil keputusan-keputusan berat aja. Yang ringan-ringan tiap hari itu sudah ada timnya. Bisa berdiri foto bersama dengan saya, boleh? Monggo. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.